innahu min Sulaiman. Neraka adalah tempat yang paling hina yang dikhususkan untuk orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan abai terhadap amalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat 7 tingkatan neraka, di mana neraka jahanam merupakan level neraka tertinggi karena di sana terjadi penyiksaan yang paling dahsyat dan mengerikan. Dan di dalam neraka jahanam itu ada sebuah tempat yang bernama Jub al-Hazn yang memiliki arti lembah kesedihan. Seandainya diumpamakan, neraka jahanam ini adalah sebuah samudra yang luas, maka Jub al-Hazn ini adalah palung atau lembahnya. Jadi bisa diistilahkan Jub al-Hazn merupakan tempat paling rendah atau tempat terdalam di dalam neraka jahanam. Berbicara soal neraka, ternyata ada beberapa nama anak manusia di dalam Al-Quran yang dipastikan memiliki tempat di dalam neraka. Itu semua terjadi akibat perbuatannya selama dia masih hidup. Maka siapa sajakah nama-nama itu? Jadi inilah 11 nama yang dipastikan masuk neraka dalam Al-Quran. 1. Haman. Haman adalah orang yang disebutkan namanya sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran. Tentu bukan karena akhlaknya atau karena ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan karena pencapaian yang buruk selama hidupnya. Haman diketahui adalah seorang arsitek yang membuat piramida Mesir. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berkata Fir'aun, 'Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat ke-36 sampai 37. Berdasarkan ayat ini dapat diketahui bahwa Haman adalah seorang pembesar Fir'aun yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya, salah satunya membuat bangunan yang tinggi. Dan tentu dalam hal ini, Haman merupakan sekutu dari Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting di kerajaan, seperti menteri, penasihat kerajaan yang berfokus dalam bidang keagamaan, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan piramida. Hamanlah yang diperintahkan oleh Fir'aun untuk merancang sekaligus menjadi mandor untuk proyek besar pembuatan bangunan piramida, yang nantinya piramida yang tinggi itu akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan Musa dari atas sana. Proses pembangunan piramida ini kira-kira membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Konon, setelah pembangunannya selesai, Fir'aun kemudian melesatkan anak panah dari atas puncak menara itu untuk membunuh Tuhannya Musa. Kemudian Fir'aun berbohong kepada masyarakat dan semua orang bahwasanya Tuhannya Musa telah mati dengan menunjukkan anak panahnya yang kembali telah berlumuran darah. Menurut sebagian ahli tafsir, Fir'aun diam-diam telah mencelupkan ujung anak panah itu ke dalam darah. Dalam penelitian para sejarawan, Haman ini baru muncul setelah kembalinya Nabi Musa dari Madian. Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir yang dikenal dengan istilah Exodus, Haman mati tenggelam bersama Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. 2. Abu Lahab. Abu Lahab bin Abdul Muthalib yang meninggal pada tahun 624 Masehi ini merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran agama Islam. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Uzza adalah sebuah nama berhala yang ada di Mekah pada masa itu. Jadi ada 3 berhala yang waktu itu disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manah. Berhala-berhala ini disembah oleh kaum Quraisy dan percaya bahwasanya kalau Lata, Uzza, dan Manah adalah putra-putrinya Tuhan. Semasa hidupnya, Abu Lahab telah berulang kali diajak untuk memeluk agama Islam, tapi dia selalu menolak.
dikarenakan Islam adalah agama monoteisme, yang pada kala itu masyarakat Arab menganut paham paganisme. Bahkan sampai ajal menjemputnya, Abu Lahab mati dalam keadaan yang tidak memeluk Islam. Namun semua anak-anaknya Abu Lahab justru pada memeluk Islam pada hari pembebasan kota Mekah. Ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab dengan segala cara menentang ajaran yang dibawa oleh keponakannya itu. Mulai dari memfitnah, mencemarkan nama baik, menghina dan lain-lain. Bahkan Abu Lahab juga kerap kali melakukan serangan fisik. Salah satu contohnya, dia pernah melempari Nabi Muhammad SAW dengan rahim kambing ketika Nabi Muhammad SAW sedang menjalankan sholat. Bahkan tak hanya itu, karena saking bencinya kepada keponakannya itu, Abu Lahab menyuruh putranya untuk menceraikan putri Rasulullah SAW. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, Abu Lahab telah menikahkan anak-anaknya yang bernama Utbah dan Utaibah dengan dua putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tetapi setelah Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Abu Lahab menyuruh kedua anaknya itu untuk mengakhiri pernikahan mereka dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW itu. Bahkan dilakukan dengan cara yang kasar. Karena kebenciannya ini, maka turunlah sebuah surat di dalam Al-Quran yang bernama Surat Al-Lahab. Surat ini turun 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Al-Quran Surat Al-Lahab. Kejahatan Abu Lahab yang paling menonjol adalah ketika terjadi perang Badar, Abu Lahab secara terang-terangan bergabung dengan pasukan kaum musyrikin. Namun karena waktu itu dia sudah sangat tua, mustahil dia akan mengangkat pedang untuk bertempur dengan kaum muslimin. Akhirnya, dia menyewa tentara bayaran dengan budget 4.000 dirham. Al-Ash bin Hisham lah yang dibayar untuk menggantikan Abu Lahab di medan perang. Perang Badar berakhir dengan kekalahan yang memalukan dari pihak kaum musyrikin. Seminggu setelah perang Badar selesai, Abu Lahab menderita sakit yang sangat parah. Kemudian dia pun meregang nyawa dan tewas. Jasadnya diabaikan oleh masyarakat Mekah selama 3 hari. Bau busuk dari jasadnya pun menyebar ke seluruh penjuru kota. Akhirnya, dengan rasa terpaksa karena aromanya semakin bau, beberapa tetangganya memutuskan untuk menggali sebuah lubang besar dan memasukkan mayat Abu Lahab ke dalam boks kayu. Lalu dimasukkanlah peti kayu dan isinya itu ke dalam lubang tersebut. Cara menguburkannya pun begitu merepotkan. Orang-orang tak tahan dengan bau busuk yang keluar dari jasad Abu Lahab, sehingga mereka memasukkan peti tadi dari kejauhan. Jadi semacam didorong oleh kayu yang panjang oleh orang-orang. Sesudah itu, lubang di mana Abu Lahab dikubur tadi dilempari dengan kerikil dan tanah dari kejauhan sampai lubang tersebut rata. Dan konon, tersebar berita bahwa masih tercium bau busuk yang berasal dari makam Abu Lahab sampai hari ini. 3. Qabil putra Adam. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan ke bumi untuk memulai kehidupan baru, keduanya memiliki beberapa anak. Hawa melahirkan 2 pasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Anak kembar pertama diberi nama Qabil dan Iklima, sedangkan anak kembar kedua diberi nama Habil dan Labuda. Singkat cerita, ketika keempat anak tersebut sudah dewasa, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawinkan anak-anak kembarnya itu secara silang. Jadi Qabil dengan Labuda dan Habil dengan Iklima. Namun, Qabil merasa dengki terhadap Habil karena Habil bisa menikahi Iklima, sedangkan Qabil harus menikahi Labuda, sementara Labuda tidak secantik Iklima. Karena keduanya tidak ingin mengalah, dan Nabi Adam alaihissalam pun tidak ingin melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kedua putra Nabi Adam alaihissalam itu diperintahkan untuk berkurban, agar nantinya Nabi Adam alaihissalam bisa mengambil siapa yang terbaik di antara mereka. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Qabil dikisahkan mempunyai ladang pertanian, sementara itu Habil mempunyai peternakan kambing. Mereka berdua pun menyerahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saat itu, Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, sedangkan Qabil mengorbankan tanaman hasil pertaniannya dengan kualitas yang paling rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerima kurban dari kedua putra Nabi Adam alaihissalam itu. Api itu kemudian menyambar kurban dari Habil, yaitu seekor kambing yang paling gemuk dan kualitas terbaik. Sementara hasil pertanian Qabil tidak disambar api, menandakan bahwa kurbannya ditolak. Lalu mengetahui kalau kurban Habil diterima, sementara kurban Qabil tidak, Qabil semakin tersulut amarahnya. Dia lalu berkata pada Habil, "Sungguh, aku benar-benar akan membunuhmu kalau engkau jadi menikahi saudari perempuan kembaranku." Kemudian Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Namun ketika Habil menerima ancaman pembunuhan dari Qabil, Habil berkata tidak akan membalas membunuh Habil. Dan hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-28. "Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Meskipun Qabil telah bersikap jahat kepadanya, Habil tidak akan membalas kejahatan saudaranya itu. Dia justru lebih memilih untuk diam karena keimanannya. Kisah perseteruan Qabil dan Habil sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-27 sampai 31. Diceritakan bahwa Qabil yang gelap mata akhirnya membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Sebagian ulama menyebutkan setelah membunuh Habil, Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun. Sementara sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung sehingga salah satunya mati. Atas kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan burung tersebut dalam keadaan yang sama, yang mana burung yang masih hidup menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang telah mati ke dalamnya. Qabil yang saat itu menyaksikan pergulatan kedua burung gagak tersebut segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Qabil berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Qabil kemudian menguburkan jenazah Habil. Kisah pembunuhan yang dilakukan Qabil ini menjadi peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di atas muka bumi. Dan karena sifatnya serta kenekatannya membunuh saudaranya, Qabil pun menjadi salah satu penduduk neraka. Dan tentu saja, membunuh bukanlah suatu dosa yang remeh. Bahkan Nabi SAW telah mengingatkan, yang dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah sholat, dan yang pertama kali diputuskan atas dosa sesama manusia adalah pertumpahan darah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sementara di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, siapa yang membunuh seseorang muslim dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-93. Azar. Azar merupakan bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini ternukil di dalam Al-Quran. Dan ingatlah, di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Di dalam ayat tersebut, nama Azar secara jelas disebutkan sebagai bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun menurut sejumlah ahli tafsir para ulama, makna dari kata bapak di ayat tersebut bukan berarti dia harus menunjukkan sosok ayah kandung, tapi bisa jadi itu menunjukkan arti sebagai pengasuh atau penanggung jawab, yang dalam hal ini bisa jadi itu kakek, paman, atau kerabat yang lainnya. Meskipun Azar ini bapak kandung atau bukan dari Nabi Ibrahim, pada intinya dia adalah orang yang mengasuh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai orang yang bertanggung jawab atas Ibrahim alaihissalam. Azar ini adalah penasihat dari Raja Namrud. Bisa dikatakan dia adalah orang kepercayaan atau tangan kanan dari sang raja. Azar juga merupakan seorang pematung. Kerjaannya adalah mengukir batu-batuan hingga menjadi bentuk berhala, kemudian disembah oleh masyarakat sebagai sosok Tuhan. Di
Di dalam Islam, membuat patung adalah hal yang dilarang. Pendapat kebanyakan para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Apalagi sampai kalau patung itu dijadikan sesembahan seperti yang dilakukan oleh Azar. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Pernah Rasulullah SAW datang dari suatu safar, dan aku ketika itu menutupi diri dengan kain tipis milikku di atas lubang angin pada tembok. Lalu di kain tersebut terdapat gambar-gambar. Ketika Rasulullah SAW melihat hal itu, beliau merobeknya dan bersabda, 'Sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat sesuatu yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Aisyah mengatakan, akhirnya kami menjadikan kain tersebut menjadi satu atau dua bantal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengkhawatirkan tradisi patung. Beliau mewanti-wanti jangan sampai ada muslim yang menjadi pembuat patung karena mereka dikhawatirkan menghidupkan tradisi menyembah berhala. Kanaan putra Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam dikaruniai 4 orang putra. Yang pertama bernama Kanaan, kemudian Yafet, lalu Sam, dan yang terakhir bernama Ham. Semua anak Nabi Nuh alaihissalam ini diketahui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat yang dibawakan oleh ayahnya itu. Namun rupanya putranya yang tertua yang bernama Kanaan hanya berpura-pura beriman. Kanaan menyembunyikan rasa bencinya kepada ayahnya. Maka ketika hari di mana musibah banjir besar itu tiba, Nabi Nuh alaihissalam beserta seluruh umatnya masuk ke dalam kapal. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mengabsen orang-orang yang ada di kapal tersebut. Semua umatnya ada, termasuk anaknya Sam, Ham, dan Yafet. Namun dia tidak melihat putra sulungnya yang bernama Kanaan. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam keluar dari kapal itu dan pergi mencari Kanaan. Setelah keduanya bertemu, segera saja Nabi Nuh alaihissalam mengajak Kanaan untuk ikut masuk ke dalam kapal bersama dengan adik-adiknya. Namun dengan rasa angkuhnya, Kanaan menolak ajakan ayahnya tersebut dan lebih memilih naik ke atas gunung demi menghindari banjir besar tersebut. Kanaan mengabaikan ayahnya karena rasa bencinya itu. Dan rupanya banjir besar itu pun tidak hanya menenggelamkan kampung mereka, bahkan banjir itu menenggelamkan gunung-gunung tinggi termasuk gunung di mana Kanaan berlindung. Kanaan mati karena bertahan dengan rasa angkuhnya. Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." Al-Quran Surat Hud ayat ke-42. 6. Fir'aun zaman Nabi Musa. Di sepanjang sejarahnya, ada banyak Fir'aun yang telah memerintah negeri Mesir. Ada Fir'aun yang beriman, ada pula Fir'aun yang kafir. Contoh Fir'aun yang beriman adalah yang hidup sezaman dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sementara Fir'aun yang kafir hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Menurut para ahli tafsir dan beberapa dalil, Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam ada 2, yaitu Ramses II dan Merneptah. Ramses II merupakan Fir'aun ketiga dari Mesir kuno, dan Merneptah merupakan Fir'aun setelahnya, yakni keempat. Nah, Fir'aun Ramses II dinobatkan sebagai Fir'aun terkuat sepanjang masa dan memerintah dengan waktu yang terlama, yaitu selama 66 tahun. Dia adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam yang kemudian mati tenggelam di Laut Merah. Para ilmuwan yang telah meneliti mumi Ramses II mengatakan kalau Ramses ini meninggal di usia 90 tahunan. Di dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebutkan lebih dari 70 kali dan dikenal sebagai tokoh yang memerangi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa Mesir kuno yang memiliki angkatan bersenjata, tetapi zolim terhadap kaum yang lemah, dan bahkan dia menganggap dirinya Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Sesungguhnya, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan dari mereka dan menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya, dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat keempat. Ada banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang bagaimana jahatnya sosok Fir'aun satu ini.
Mulai dari dia membunuh istrinya sendiri yang bernama Asyiyah lantaran istrinya itu ketahuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menuhankan Fir'aun. Kemudian ancaman-ancaman yang disebarkan kepada rakyatnya bila mereka tidak mau menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Dan masih banyak lagi, termasuk mendustai ajakan Nabi Musa alaihissalam untuk bertauhid. Tentu saja sangat jelas bahwa Fir'aun dengan sifat sombong dan kejamnya itu, tempat yang pantas untuknya adalah neraka. 7. Qorun. Kisah tentang Qorun diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan sekaligus menjadi pengingat bagi manusia bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang sombong dan tidak mengakui nikmat pemberiannya. Bahkan dalam sebuah hadis, nama Qorun dijejerkan bersamaan dengan nama-nama lain yang tercela perilakunya. Disebutkan dalam sebuah riwayat kalau Qorun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Qorun adalah anak Yasar yang merupakan adik kandung dari ayahnya Nabi Musa yang bernama Imron. Sebelum Qorun menjadi orang kaya, dulunya dia adalah orang yang sangat miskin dan bahkan punya banyak anak. Hal itulah yang membuat Qorun pusing. Hidupnya terbebani karena banyak tanggungan dan tidak punya uang. Pada suatu hari, Qorun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Qorun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya supaya dia diberikan kekayaan. Dan tentu, doa dari seorang nabi pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Qorun pun menjadi orang yang sangat kaya. Dia sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain dan memiliki ribuan gudang harta, penuh berisi emas dan perak. Saking kayanya, kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar karena terlampau berat untuk dibawa oleh satu orang. Meskipun berkerabat dengan Nabi Musa alaihissalam, pada masa itu, Qorun yang pandai berbisnis malah memihak kepada Raja Fir'aun. Yana Adam, dalam bukunya yang berjudul Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur, menyebutkan bahwa Qorun sering disebut sebagai julukan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Imam Qatadah, Muqatil, dan Al-Qalbi mengatakan bahwa Qorun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Namun, dibalik ilmu dan hartanya yang melimpah, Qorun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik karena harta bendanya telah membutakan hatinya. Banyak orang soleh yang mengingatkannya dan menasihatinya agar dia tidak bersikap berlebihan dan tinggi hati. Namun Qorun mengabaikannya dan menganggap bahwa harta yang dimilikinya didapat dari ilmu dan usahanya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat ke-77. Bahkan, Qorun seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya. Tentu saja, hal itu membuat orang-orang iri, bahkan sampai berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qorun. Pada akhirnya, Qorun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dibenamkan ke dalam tanah dalam waktu semalam. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan gempa bumi yang sangat dahsyat beserta tanah longsor. Tempat Qorun ditenggelamkan bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Qorun atau Bahiroh Qorun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Qorun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Qorun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi dan tidak ada yang satu pun tersisa. Tidak ada pula satu orang saja dari keluarga, kerabat, teman, maupun pengikutnya yang mampu menyelamatkannya. Harta dan ilmu yang dimiliki dan diagung-agungkan olehnya justru menjadi malapetaka baginya. 8. Istri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Beliau memiliki istri yang bernama Wali'ah atau Wa'ilah. Nabi Lut alaihissalam dan istrinya tinggal di sebuah kota yang bernama Sodom.
Di kota itulah Nabi Lut alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada penduduk Sodom. Karena seperti yang kita sering bahas, orang-orang Sodom ini punya perilaku menyimpang, yaitu penyuka sesama jenis. Selain itu, masyarakat Sodom juga biasa merampok, menganiaya, dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Sesuai tugasnya, kemudian Nabi Lut alaihissalam setiap hari mendakwahi kaum ini, mengingatkan mereka, dan meluruskan fitrah mereka sebagai manusia. Namun terjadi penolakan demi penolakan. Hanya sebagian kecil saja yang mau ikut ajaran Nabi Lut alaihissalam pada waktu itu. Sebagian lainnya membangkang dan mendustakan Nabi Lut alaihissalam, termasuk istrinya. Istrinya ini justru lebih mendengarkan para pembesar-pembesar kaumnya yang zolim dibanding mendengarkan apa yang dikatakan oleh suaminya. Wali'ah adalah sosok pengkhianat, sehingga ketika turun azab di kota Sodom, Wali'ah ikut mati bersama-sama penduduk kota Sodom yang membangkang. Sementara Nabi Lut alaihissalam dan para pengikutnya telah berhijrah ke suatu tempat yang aman tepat sebelum azab itu terjadi. 9. Istri Nabi Nuh alaihissalam. Sama seperti halnya Wali'ah, istri Nabi Nuh alaihissalam juga membangkang dan lebih memilih mendengarkan apa yang dikatakan pembesar-pembesar kaumnya. Dalam literatur Muslim, istri Nabi Nuh alaihissalam bernama Walihah. Ada juga yang menyebutkan kalau istri beliau bernama Amzurah binti Barakil, yang kemudian melahirkan 4 orang anak laki-laki yang bernama Kan'an, Sam, Yafits, dan Ham. Namun siapapun namanya, istri Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu orang yang tewas dalam musibah banjir besar karena dia tidak naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam dan lebih memilih ikut bersama para pembesar-pembesar kaumnya yang membangkang terhadap dakwah dari Nabi Nuh alaihissalam. 10. Namrud. Nimrod atau Namrud bin Kan'an bin Kaushi bin Sam bin Nuh alaihissalam. Dia adalah seorang raja yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berkuasa di sebuah negeri yang bernama Babilonia. Namrud adalah raja yang memiliki kecerdasan berpikir melebihi manusia yang ada pada zaman itu. Tapi justru karena kecerdasannya itu, Namrud terjerumus dalam kesombongan yang luar biasa. Namrud dikisahkan memaksa seluruh masyarakatnya untuk menyembah berhala. Dan parahnya, Namrud bisa memutuskan hidup dan mati seseorang. Jadi barang siapa yang tidak mengikuti apa yang dia mau, maka orang itu akan dibunuh. Meskipun dikatakan permintaan Namrud terbilang aneh. Sama seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau menyembah berhala dan bahkan berhala-berhala itu malah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dihukum mati dengan cara dilemparkan ke dalam api. Dan tentu saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari hukuman tersebut dan api sama sekali tidak membunuh beliau. Perlu diketahui, Namrud adalah orang yang pertama di dunia yang mampu membangun bangunan pencakar langit yang dikenal dengan nama Tower of Babel atau Menara Babel, yang konon katanya tingginya mencapai 2484 meter. Menara inilah yang dikenal hingga saat ini sebagai simbol dari keangkuhan dan kesombongan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan semuanya untuk Namrud, yaitu kekuatan, kepintaran, dan harta kekayaan yang melimpah. Namun Namrud malah sombong, hingga akhirnya dia mati karena seekor nyamuk kecil yang masuk melalui lubang hidungnya. Dan nyamuk itu dikatakan tinggal di dalam kepala Namrud selama 400 tahun. Selama itu pula, Namrud hidup penuh kesengsaraan. Namrud gelisah, hidup seperti orang yang tidak waras. Setiap hari dia memukuli kepalanya, hingga pada akhirnya Namrud mati karena meminta seseorang untuk memukul kepalanya dengan keras, dengan tujuan membuat nyamuk yang ada di dalam kepalanya itu mati. Namun malah Namrud yang mati. 11. Ummu Jamil. Tokoh yang terakhir yang dipastikan masuk neraka adalah Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri dari Abu Lahab. Dia juga adalah saudara perempuan dari Abu Sufyan sekaligus bibi dari Muawiyah. Sifat Ummu Jamil sama seperti suaminya. Dia terkenal membenci Rasulullah SAW. Sampai-sampai di Al-Quran Ummu Jamil disebut sebagai wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil dan Abu Lahab, keduanya sama-sama punya nasab yang mulia. Sama-sama punya kedudukan sebagai bangsawan Arab yang kaya raya.
Namun hari-hari Ummu Jamil ini selalu disibukkan oleh siasat dan strategi tentang bagaimana caranya menyakiti Nabi Muhammad SAW. Nah, Ummu Jamil ini punya sebuah kalung yang sangat besar dan mahal. Suatu hari Ummu Jamil pernah berkata, "Sesungguhnya aku akan menjual kalung ini untuk biaya memusuhi Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan menghukumnya dengan tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya di akhirat." Si pembawa kayu bakar bisa juga dimaknai sebagai orang yang mempunyai kebiasaan menebar fitnah dan mengadu domba. Karena Ummu Jamil adalah orang yang suka membawa berita untuk merusak hubungan sesama manusia, dan disebutkan di sini kayu bakar karena menebarkan permusuhan dan kebencian di antara manusia, sebagaimana kayu bakar menebarkan api. Adapun mengadu domba adalah gangguan yang ditujukan kepada kaum muslimin untuk merusak hubungan sesama mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba." Upaya Ummu Jamil untuk memadamkan dakwah Nabi Muhammad SAW akhirnya sia-sia. Kejahatan dan keculasannya selama bertahun-tahun yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW hanya melahirkan kecelakaan bagi dirinya. Suatu hari saat Ummu Jamil sedang memikul kayu berduri yang biasa digunakan untuk mencelakai Rasulullah SAW, tiba-tiba kain yang dipakai untuk menggendong kayu itu menjerat lehernya hingga menemui ajalnya. Sebuah kematian yang hina dan mengenaskan bagi wanita yang memusuhi dan menyakiti Nabi Muhammad SAW.